senam mutunya itu vakum frying, ya. Nah sekarang sudah banyak digunakan di rumah atau di restoran catering lah. Tapi industri tidak menggunakannya itu karena tidak ekonomis, ya. Kebayang kalau skala industri terus apa namanya kita harus menggunakan vacuum drying, menggunakan teknik seperti apa, ya, dan itu kan secara batch bukan continuous. Nah di industri tentu saja harus continuous, ya. Nah maka disebutnya adalah frying secara continuous atau continuous frying. Nah kalau kita lihat di gambar ini adalah lebih dilakukan penggorengan di industri, ya, tanpa menggunakan vakum. Ya. Di sini ada 3 poin penting. Kemarin sudah didiskusikan. Ada 3 poin penting apa saja kalau masalah Anda yang itu masih ingat? Ya, itu 3 poin penting itu. Berarti di situ ada kesinambungan. Anda sudah belajar mengenai heat exchanger. Ya. Nah, di sini selain dia bisa mengendalikan mutu pangan, bisa mempertahankan mutu pangan, juga dilihat dari segi lingkungan. Ternyata dia juga ramah lingkungan. Ya. Oke, 1 orang saja silakan bagaimana cara kerjanya, diulang. Penting ini, ya, kalau Anda siapa tahu nanti bekerja di industri pangan, Anda paham betul mengenai ini. Oke, silakan. Cara kerjanya yang terlibat di sini apa? Dilihat dulu gambarnya, dipahami betul. Ibu belum Oh, coba. Terus ini kayaknya udah masuk ke sini. Coba bisa diperbaiki apanya sesuka. Belum masuk ke situ? Belum. Bisa di ini ya, bantuin sebentar. Rasanya udah di entire tadi. Berarti di ini dulu ya, di escape dulu ya. Iya. Oh, bisa-bisa dong. Oke, kan karena kondisi. Ya, ini ada 2. Tapi di sininya belum ada. Oh ini. Udah ya, makasih ya. Sudah siapa Fatih? Udah, oke, ya. Nah jadi di sini sekali lagi cara kerja continuous frying, coba Anda perhatikan betul cara kerjanya. Anda sebagai orang teknik kimia ya. Fungsi daripada heat exchanger itu apa, combustor itu apa, fryer itu apa. Oke, silakan pelajari yang benar, yang betul, yang dipahami betul. Dari minyak yang keluar masuk ke mana? Masuk ke fryer. Masuk ke fryer? Iya. Bagaimana? Keluaran dari HE-nya itu masuk ke fryer. Iya. Sedangkan jadi masuknya inletnya ke HE dulu. Bagaimana itu? Iya, ke HE baru nanti keluarannya itu dimasukkan ke fryer. Iya. Ada juga yang direturn dikembalikan lagi untuk ke HE lagi. Kembalikan lagi ke HE lagi, exchanger lagi. Enggak, masuknya ke yang nomor 3. Masuknya ke combustor kan? Combustor kan? Yang ke atas. Itu exhaust-nya. Yang di atas exhaust gas-nya. Yang biru. Nomor 7 oil inlet. Oil inlet dari fryer kan? Tapi pertamanya ya pasti ke sana dulu kan? Betul kan? Jadi di sini ada sistem continuous, betul tidak? Iya, betul. Oilnya bisa digunakan kembali, di reuse ya. Itu biasanya 2-3 kali digunakannya. Itu juga ada batasnya sih ya. Nanti dia dicek. Nah, pengujiannya itu juga merupakan critical control point. Harus dicek nih, minyaknya masih memenuhi syarat nggak untuk di reuse kembali ya. Paham cara kerjanya ya. Nah, sebetulnya dari sini Anda sudah bisa menghitung apanya?
heat transfernya berapa, ya kan, benar nggak? Mass transfernya berapa, laju alirnya berapa, ya. Nah, sekarang yang berhubungan dengan lingkungan itu yang mana? Disebut juga dia ramah lingkungan, jadi tidak mengganggu lingkungan di pabrik itu. Yang ramah lingkungannya yang mana? Kalau ya kita lihat aja kalau penggorengan itu seperti apa. Gitu. Ya, yang full gas-nya. Jadi apa yang bisa diambil dari full gas itu? Kemarin juga. Ya, uapnya, kemudian baunya, jadi tidak kemana-mana tuh. Meskipun mungkin wangi gorengan, tapi nggak kemana-mana. Dia semua sedot ke investor. Nah, yang penting di sini adalah CCP-nya. Dari setiap tahap ini itu ada CCP-nya. Ya, critical control point-nya yang tidak bisa kita abaikan. Nah, ada yang susah, kira-kira CCP-nya itu yang mana dari setiap langkah proses ini. Paham? Ya. Jadi tidak menggunakan vakum, tapi menggunakan heat exchanger dengan sistem continuous, ya. Nah, waktunya biasanya 140 sampai 160 derajatan. Saya nggak tahu di Indofood itu berapa penggorengannya. Suhunya sampai berapa itu? 60. Ya, sama ya. Ini di sini juga kurang lebih. Ini saya baca yang dari jurnal ya. Penggorengan kentang di sana. Di sana kan kentang mereka malas menggoreng sendiri, udah jadi biasanya di supermarket ya dengan sistem continuous frying ini. Dia 140 sampai 160-an maksimum biasanya ya. Kemudian di situ kadar airnya itu kurang lebih berapa? Pada saat dipanaskan itu kan terjadi dehidrasi kan, betul tidak? Ya, dengan waktu yang secepat itu suhunya biasa kadar airnya biasanya 3 sampai 5%. Tapi final produknya itu kadar airnya bisa sampai 1,5%. Jadi kecil sekali. Indomie berapa? Kadar air terakhir yang untuk di package kurang lebih berapa? Kalau ini sampai 1,5%, coba bayangkan. Tadinya yang begitu basahnya, ya kadar airnya cukup tinggi. Itu yang dilakukan di industri. Jadi pada dilakukan suhu sampai dari 140 sampai 160 itu airnya menguap dengan cepat sekali. Ya, dehidrasinya cukup sangat cepat sekali. Kemudian dari situ muncullah pori-pori halus. Jadi di situ terjadi penguapan air kan, betul tidak? Penguapan air dari pori-pori dari si makanan tersebut, dari kentang tadi. Nah, jadi dia porus. Pada saat dia dehidrasi dia mengalami porus, maka nanti diisi oleh minyak. Itu yang membuat dia jadi enteng. Ya kan? Berat jenisnya kan jauh lebih kecil dibandingkan dengan air. Logikanya kan seperti itu. Ya, kenapa kentang goreng hasil frying continuous ini lebih enteng sehingga dalam satu wadah kecil tuh bisa dibuka tuh banyak sekali jumlahnya ya. Di sini juga dilakukan cooling. Ya, cooling dengan cepat pada suhu kurang lebih 40 derajat. Ya. Nah, masih ingat nggak istilah cooling yang pernah saya ceritakan beberapa minggu yang lalu? Apa itu cooling? Bedanya dengan chilling, masih ingat? Ya, Anda lagi? Oke. Apa? Cooling itu pendinginan di atas suhu kondisi kamar. No. Coba lihat catatan. Bedanya cooling dengan chilling. Ingat nggak catatan yang sebelumnya? Cooling itu bagian dari proses. Iya, bagian dari proses. Berarti tergantung dari prosesnya dong, bener nggak? Waktu kita cerita mengenai sterilisasi itu maksimum 10 derajat Celcius, benar? Nah, kalau di sini coolingnya 40 derajat Celcius, jadi tergantung prosesnya. Kalau proses sterilisasi atau pasteurisasi itu 10 derajat maksimum, tapi kalau pada frying nggak sampai 10, nanti bisa nggak bagus bentuk kentangnya, maka dia cukup dengan suhu 40 derajat coolingnya dilakukannya, ya. Itu coolingnya dilakukan dengan cepat, pakai kipas angin yang yang berjalan gitu, betul tidak? Ya, dengan kipas angin yang berjalan seperti itu ya, yang pernah saya lihat sendiri di mana Australia ya, pernah lihat itu seperti itu, jadi bergerak. Nah, di situ
CCP-nya itu harus sampai uap air itu harus terkondensasi. Karena kalau tidak terkondensasi, maka akan muncul jamur. Ya, kenapa? Si kipas anginnya itu bergerak begitu supaya si uap airnya itu tidak mengalami kondensasi. Jadi dia menguap semua. Paham tidak? Ya, dengan bergeraknya kipas angin ini ya, supaya si uap air tidak mengalami kondensasi. Kalau kondensasi akibatnya si makanannya nanti bisa tumbuh jamur. Ya kan? Karena masih ada kandungan airnya sedikit begitu. Nah, jadi itu yang harus Anda pelajari juga, itu juga merupakan CCP-nya. Ya. Jadi di sini ada jelas pengendalian mutunya ya, meningkatkan mutunya ada, pengendalian mutunya ada, juga ramah lingkungannya ada. Nah, perhitungannya dia sampai bisa menghitung sekian terjadi misalkan penurunannya mulainya dari 30% apa 20% kadar air berubah menjadi 3 sampai 5% kadar airnya, kemudian pas final terakhir itu sampai 1,5% kadar airnya. Itu berdasarkan perhitungannya menggunakan dry basis, bukan wet basis. Ayo, di pengeringan Anda sudah belajar. Dry basis, wet basis itu apa? Di teknologi pangan atau di proses pengeringan ada? Katanya ada, saya nanya sama dosennya ada dipelajari mengenai dry basis, wet basis di proses pengeringan. Di mata kuliah apa itu? Apa bedanya? Pengukuran kadar air menggunakan dry basis atau wet basis? Ada di catatan? Masih ingat? Nggak ada? Ada nggak? Proses pengeringan? Ini Austin. Dari bahan basah atau lebih tepatnya jangan basah, kalau basah kebayangannya tujuh segar. Ya, segar itu misalkan kentang baru kamu kupas, kamu potong-potong, itu yang namanya wet basis. Jadi wet basis jangan mikir basah kuyup, enggak. Tapi dia kandungan air yang secara alamiah nempel di dalam bahan pangan tersebut. Paham? Ya, kalau dry basis itu sudah kering. Ya, jadi yang benar perhitungannya 1,5% total itu berdasarkan perhitungan dry basis. Rumusnya gimana? Tinggal kamu baca. Itu hubungannya dengan relatif humidity. Oke? Paham? Ya. Jadi Anda bisa cerita perbedaan antara frying, vacuum frying, dan continuous frying. Ya. Di rumah biasa, rumah yang agak lumayan, kelas middle punya vacuum frying, ya, atau kelas catering, kemudian skala industri. Tapi tujuannya yang dua itu vakum dengan ya sebenarnya juga makanan sehat pengennya cita-citanya, ya. Tapi itu jelas bisa Anda jelaskan, bisa Anda terangkan secara teknologi pangan, secara teknik kimia juga di sini ada. Itu adalah kenapa orang teknologinya makin naik. Gitu. Oke, paham? Ada pertanyaan mengenai heat processing? Silahkan. Kalau tidak, kita langsung ke bab terakhir mengenai packaging. Oke, kalau tidak kita langsung ke packaging.
Belum ubah ya? Bentar. Bentar ya. Oh, sebentar. Yang ini. Sini aja deh. Saya bingung jadinya ini. Saya mau ngeklik yang ini. Oh, ini dulu ya. Terus saya set ke PPT-nya. Ya, udah ganti ya. Oke, kita lanjutkan ke environmentally friendly packaging. Oke, coba Anda perhatikan gambar ini. Ada dua jenis packaging. Kelihatan gambarnya? Ya, di teknologi pangan saya lihat catatannya packagingnya sampai mana? Di teknologi pangan ada yang bawa sudah sampai mana? Masih ada? Packaging ini hal yang sangat penting sekali ya, karena nanti kalau udah diproses itu mau diapain, benar nggak? Ya kan? Kalau nggak storage, kemarin kita udah bicara storage ya di package, ya kan nggak mungkin dikonsumsi. Nah di sini ada dua packaging, coba Anda perhatikan. Kemarin sudah selewat sudah kita bahas pada saat kita bicara storage sebetulnya, ini package. Ya, gambarnya. Gambar yang paling kiri. Paling kiri gambar apa? Ini di Indonesia loh. Di Indonesia ini ya. Jadi di Indonesia sudah lumayan. Gambar apa itu? Itu sangat kawan gambarnya. Ya, satu orang gambarnya apa? Gambarnya apa? Yang sebelah sini. Ya, box. Dalamnya ada makanan itu dibungkus. Ya, package. Tapi dia sistemnya sistem kayak conveyor gitu. Otomatis dia gitu. Nah, Anda lihat bentuk packagingnya, kita pelajari kemudian bahannya. Nah, yang sebelah kanan. Ya, kemudian di situ ada gambar-gambar apa yang berpengaruh. Ada apa? Gambar apa itu? Ya, physical damage ya, kira-kira apa? Kalau kena apa? Benturan, kekerasan ya. Kemudian ada gambar apa lagi? Microbial infection ya. Jadi artinya kena ya, kemudian terkontaminasi, kemudian artinya kerusakan secara kimia, misalkan ada perubahan pH, proses oksidasi dan sebagainya. Kemudian ada ya barrier in
Vapor itu uap. Yang bawahnya barrier in gases. Itu gases. Nah, ini adalah dari sini nanti kita bisa lihat kira-kira apa saja yang berpengaruh terhadap makanan yang yang dikemas itu seperti apa parameter-parameter apa saja yang harus kita perhatikan. Nomor 1 apa? There are main reasons why packaging developed and is in use today. Maksudnya? Ya. Oke. Yang di tengah yang paling belakang yang pakai baju garis-garis, silakan pakai bahasa Indonesianya. Yang di tengah yang pakai garis-garis Anda. Ya. Ya, ya itu yang tulisan ini pakai bahasa Indonesia aja langsung. Packaging penting untuk semua pada proses makanan. Semuanya. Ya, terus? Terus buat menjaga produk dari kerusakan dan kontaminasi dari mikroba atau organisme dan Air. Udara. Ya. Dan juga Udara, kemudian dan kelembaban. moisture, ya air, ya cairan, air, kemudian dan satunya toksin apa? Kelembaban, terus Dan racun. Kemudian terus buat menjaga produk yang menyatu dan ya. menampung. Terus? Dia tetap nggak Iya. Kemudian? Terus buat mengidentifikasi produk. Terus untuk melindungi selama transport. Ya, transportasi dan biar memudahkan transportasi juga. Terus buat sticking. Buat penyimpanan. Ya. Dan sticking apa? Ya. Stacking dan penyimpanan. Terus? Dan untuk pencetakan informasi. Memberikan informasi, ya, memberikan informasi itu masuk ke dalam active packaging. Jadi memberikan informasi itu seperti apa contohnya yang sering Anda baca di kemasan? Ya, informasi gizi, adanya shelf life, ya, atau expired date sekarang disebut expired, itu yang disebut dengan printed information. Oke. Aduh, telat banget ini. Udah jam 8 kurang, gimana? Dari mana? Hah? Online? Maksudnya online gimana? Juga tadi di jalan, Bu. Kenapa kamu naik apa? Kan naik motor itu. Tadi itu sebenarnya tadi nggak enak badan, Bu. Terus? Jadi antara mau masuk sama enggak. Jadi ini kok nggak, Bu. Ya sudah, duduk. Ini hari terakhir loh ya, penting ya, karena ini sampai dengan hari ini ada ujiannya ya. Dan offline sekali lagi. Oke, dari sini kita perhatikan dia penting ya, packaging itu sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi kalau di teknologi pangan Anda tidak belajar packaging itu sangat disayangkan. Karena nggak tuntas jadinya. Ya. Nah, jadi ini kurang lebih secara umum kenapa orang memasalahkan atau sangat memperhatikan kemasan ya adalah kurang lebih seperti ini. Meskipun dari sekian ratus tahun yang lalu, meskipun hanya dibungkus pakai daun, misalkan daun apa itu namanya, daun jati atau daun pisang, sampai sekarang daun pisang juga masih berlaku itu ya. Kalau di makanan-makanan tradisional itu masih memanfaatkan daun pisang ya, karena memang ada
kekhasannya di sini, yaitu ya ada muncul flavor yang khas dan sebagainya. Gitu. Coba saja Anda lihat Nagasari, tahu makanan Nagasari itu selalu orang dibungkusnya pakai daun, meskipun daunnya ada yang daun sudah tua, daun yang masih muda. Hampir tidak ada Nagasari dibungkus pakai plastik. Itu kita pasti milihnya, kalau saya milihnya pakai yang pakai daun. Gitu. Ya karena ada flavor dari daun itu yang menempel di, yang menimbulkan rasa khas dari Nagasari tersebut. Ya. Kita lihat makanan Indonesia, yang kata kita bilang ini jajanan pasar, yang kadang-kadang dilihat cuma sebelah mata ya. Tapi sekarang kelasnya sudah kelas di apa namanya, di toko-toko makanan berkelas kayak apa tuh Kartika Sari, Sari-Sari, itu kan yang laku justru jajanan pasarnya ya. Kita lebih senang ke jajanan pasar, dan kita kalau merem kita bisa bedain mana Bugis, mana Nagasari, mana apalagi yang dibungkus itu pakai daun, tiga-tiganya pakai daun. Ini Bugis, ini Nagasari, oke, lemper asinnya juga udah beda ya. Itu merem aja kita tahu ini lemper, oh ini Nagasari, oh ini Bugis. Padahal campurannya semuanya hampir semua menggunakan santan. Cuman yang satu manis, yang ya, cuman tetap ada bedanya, ya. Nah itu salah satunya packaging itu sangat berpengaruh di situ. Kenapa orang mempertahankan terus menggunakan daun pisang, ya. Oke. Kemudian, nah sekarang karena kita bicara pengendalian mutu pangannya atau meningkatkan mutu pangannya, maka kita harus bicara mengenai waktu simpannya, umur simpannya. Nah, umur simpan dari makanan yang sudah dikemas itu dikendalikan oleh atau dipengaruhi oleh beberapa poin di sini. Nah, sehingga dari sini maka muncullah jenis-jenis packaging, terutama bahan-bahannya, ya, bahan-bahan packaging. Kalau zaman dulu misalkan apa, minuman atau makanan itu banyak menggunakan apa? Senyawa-senyawa apa bahan-bahan kayak logam, betul tidak? Ya. Bahan logam itu banyak sekali, sampai sekarang juga masih ada beberapa, ya. Tapi sekarang sudah mulai dikurangi orang. Kenapa kira-kiranya? Dari segi positifnya bagaimana, dari segi negatifnya bagaimana? Kalau misalkan logam-logam yang mengandung logam-logam, meskipun dia dilapisin dengan logam-logam yang anti karat, ya, tapi sekarang sudah banyak dikurangi, terutama di food industry di luar negeri. Kira-kira apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Dibandingkan dengan packaging yang zaman sekarang. Menggunakan plastik, misalkan polimer, bahan polimer, biopolimer. Hubungannya ke lingkungan ya, selain mutu pangan juga ke lingkungan. Kira-kira apa? Kalau misalkan bahannya kaleng, jadi logam-logam tertentu. Logamnya logam stainless steel ya. Logam stainless steel yang bagian dalamnya tetap ada dilapis ya, supaya tidak ada reaksi dengan bahan-bahannya. Tapi sekarang sudah mulai banyak dikurangi karena hubungannya, ini ada hubungannya juga dengan lingkungan. Ya, satu orang. Ya, unbiodegradable itu satu. Itu adalah senyawa-senyawa anorganik, betul tidak? Ya, logam-logam itu adalah bahan-bahan senyawa anorganik. Contohnya apa? Misalkan bahan apa yang suka dipakai zaman dulu? Logam apa? Aluminium, ya, dan yang lainnya. Ada juga yang mahal, misalkan, tapi dilapisi di bagian dalamnya, ya. Nah, sekarang orang menggunakan packaging adalah bahan-bahan organik. Karena pertama dari segi lingkungan adalah dia bersifat biodegradable. Itu baru dilihat dari lingkungannya. Tapi belum masuk ke mutu atau pengendalian mutunya, pangannya, produknya, ya, isinya. Nah, maka muncullah istilah poin di sini. Nah, pertama, the intrinsic properties of food. Jadi dipengaruhi satu oleh properties, sifat intrinsik tuh yang ada di dalam makanan tersebut. Kira-kira apa? Sifat-sifat intrinsik dari makanan itu sendiri.
Saya nggak tahu. Bagian dalamnya. Sebelum higroskopi sebutkan saja. Misalkan apa? Pengaruh apa dari makanan yang berhubungan dengan di makanan? Ya. Kalau makanan minuman ya. Apa? Pertama apa? Kamu bisa membedakan, oh ini Nagasari, oh ini yogurt. Bukan bentuk, apanya? Intrinsik loh. Intrinsik tuh yang ada di dalam dari makanan itu. Jadi apanya? Kandungan atau lebih tepatnya apa? Komposisi. Kalau kandungan itu tidak disebut berapa persennya. Kalau komposisi itu keluar nilai kuantitatifnya. Komposisinya. Ya, komposisi makanan dari komposisi. Kalau Anda belajar kimia itu akan mempengaruhi derajat ya. Ke derajat keasamannya, berarti pH-nya. Ya, itu dan masih ada lagi. Ya, itu penting sekali ya. Jadi nanti kalau misalkan makanannya adalah komposisinya banyak lemaknya, maka package-nya harus bentuknya seperti apa? Kemasannya harus bentuknya seperti apa? Contohnya yang sederhana apa? Mungkin di tas kamu juga ada, di tas saya juga ada karena saya suka. Untuk ngilangin stres, untuk ngilangin lapar, untuk seketika biasanya saya makan itu sebentar. Enggak, bukan, saya permen enggak ini. Enggak terlalu apa? Coklat. Coklat itu mau tidak mau ada kandungan lemaknya. Karena kalau tidak ada kandungan lemaknya, bentuknya tidak akan bagus, tidak akan menarik, kurang glowing, kurang mengkilat. Nah, apa yang dilakukan oleh industri pangan yang membuat coklat mengenai package? Tadi saya sudah bilang coklat itu pasti ada lemaknya, meskipun kadar lemaknya kecil. Ya, misalkan kamu pilih dark chocolate, dark chocolate yang konsentrasi coklatnya lebih tinggi, tapi tetap aja dia ada kandungan lemaknya. Coklatnya ditinggiin, gulanya dikurangi, susunya dikurangi, coklatnya dinaik, lemaknya masih ada. Kalau nggak ada lemaknya dia tidak akan berbentuk cantik seperti itu. Nah, tapi ada syaratnya di sini, harus dikontrol mengenai type of packaging-nya, Kira-kira apa? Kalau kamu perhatikan, kamu kalau makan coklat langsung kemasannya tuh ya menggunakan aluminium foil. Kenapa menggunakan aluminium foil? Kenapa tidak yang menggunakan transparan saja? Kenapa? Kenapa tidak yang menggunakan transparan aja biar kelihatan nih coklatnya malah lebih menarik? Tapi kan enggak. Kan packaging itu ada salah satu packaging itu diusahakan, ada yang menyebut harus diusahakan transparan. Seperti yang gambar di situ tadi sebelahnya kan transparan. Kenapa? Supaya orang konsumen langsung kelihatan, oh ini loh barangnya, oh ini bagus loh barangnya. Tapi dari satu sisi tidak boleh transparan. Contohnya coklat. Kecuali kalau dia simpan di di toko untuk jadi bahan untuk dilihatin begitu, etalase itu beda lagi ya. Tapi ini kalau kita dibawa untuk dijual misalkan dari pabrik ke supermarket, itu kan harus dipackage. Jadi dibilangin pakai aluminium foil. Kenapa? Karena dia mengandung lemak. Hubungannya dengan karakter lemak gimana? Biar kelihatan lumer, jadi kan ada kandungan lemaknya. Jadi kalau pakai aluminium foil jadi tetap lumer ya. Saya nyimpen coklat di tas, kalau suhunya panas, coklatnya jadi berubah. Kalau kena panas. Kalau pakai aluminium foil, jadi kalau misalnya untuk mencegah si coklatnya itu, kalau nanti terjadi ada minyak
gitu kan. Dari lemak itu kan ada muncul minyak. Nah minyak itu tidak keluar sampai ke kemasan paling Nah, luar. kenapa keluar muncul minyak? Jadi oksidasi. Oksidasi, betul. Kena cahaya light. Ya, kalau lumer itu kalau kamu pernah nggak nyimpan coklat berlama-lama di tas? Kalau saya sering, karena saya di kantor bawa warna coklat saya juga ada. Itu bentuknya udah berubah tuh sama aslinya, terus saya biarin aja, dimakan aja tuh. Saya mau dibuang juga. Tapi tidak lewat waktu. Kenapa? Dia dengan suhu hangat aja dia lumer. Tetapi dia tidak berubah, cuma bentuknya saja yang berubah, cuma komposisinya itu tidak berubah, karena dia tetap tertutup rapi. Itu karena ada oksidasi dari light, dari cahaya. Muncul kayak minyaknya keluar itu kan. Ya. Jadi di sini sangat tergantung kepada komposisi makanannya tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, extrinsic environmental factor that cause physical or chemical deterioration of food. Extrinsic bagian luar. Banyak ini. Kira-kira apa? Yang bagian ya? Extrinsic tadi pernah saya sebutkan sedikit barusan. Ya? Benturan fisik yang nomor 4, mechanical forces. Benturan fisik mechanical forces. Yang tadi beli bilangin saya simpan di tas. Suhu. Jelas itu suhu lingkungan. Kelembaban. Itu kan ekstrinsik kan? Ya. Kemudian kontaminasi by microorganism, insect or soils, jelas ya. Itu kalau kita tidak membungkusnya dengan rapih ya, atau pada saat mau menjelang packaging itu ada sesuatu yang menyebabkan mikroba dari lingkungan itu masuk ke dalam ya. Justru itu pada saat setelah selesai proses mau di package itu ada di situ ada SOP-nya ya, ada SOP-nya, ada CCP-nya ya. Jangan sampai ada yang kemasukan. Tapi tetap aja kadang-kadang di industri juga suka mungkin sering Anda lihat ada permen udah kemasannya udah ada kebuka sedikit begitu ya, itu yang harusnya di reject ya, mungkin kurang teliti dan sebagainya, karena itu masih main pakai tangan, pakai manual biasanya. Dengan tangannya yang cepat mungkin dia tidak terlalu memperhatikan ya, masih ada. Kemudian mechanical forces seperti tadi, adulteration ya, pemalsuan itu banyak sekali ya, pemalsuan. Jadi dia membuat sesuai dengan persis banget seperti yang di pabrik sebenarnya ya, tapi kadarnya dikurangi dan harganya lebih murah. Ini di Indonesia juga banyak ya, berarti Badan POM itu kecolongan sebetulnya ya. Nah, the barrier properties of the packaging material ini penting sekali. Karena the barrier properties ini hubungannya nanti ke atas. Maksudnya? Barrier properties, tadi ada gambar sebelumnya. Gambar sebelumnya dilihat, ada spidolnya mana? Kira-kira istilah barrier, permeability, impermeable,
Pernah mendengar istilah ini? Barrier? Ya, pernah? Masa? Belum? Dari tameng. Ya. Jadi kalau barrier itu ibaratnya kayak tameng gitu si makanya pengaman paling Ya, menghalang. Kalau permeability? Ya, mudah dilewati oleh itu ada gambarnya. Barrier to gas apa aja tuh? CO2, udara, nitrogen. Ya, permeability ya kurang lebih sama. Cuma yang satu dia sebagai barrier, yang satu sebagai permeability. Ya. Kemudian ada impermeable. Impermeable itu lawannya dari permeability. Jadi mirip dengan barrier. Artinya di sini apa? Bahwa pada saat kita mau mengemas sesuatu, maka kita harus lihat pertama adalah komposisi dari makanan itu. Ya, komposisi dari makanan itu karakternya seperti apa? Baru nanti kita pilih bahan kemasannya. Nah, bahan kemasannya yang namanya bahan kemasan yang baik itu adalah mempunyai mana yang tinggi, mana yang rendah. Rendah dia pakai kacamata. Kemasan yang baik adalah harus mempunyai apanya yang tinggi, apanya yang rendah. Yang disebut dengan barrier atau permeability itu towards oxygen, moisture, vapor, carbon dioxide. Mungkin juga ada juga N2, N2 nggak terlalu karena dia apa namanya inert. Jadi apa? Packaging yang bagus yang bagaimana? Bahan kemasan yang bagus menurut Anda apanya yang harus tinggi, apanya yang harus rendah? Supaya dia dapat mempertahankan atau mempertahankan mutunya. Kemudian sifat penghalangnya, sifat barriernya yang tinggi, jadi permeability-nya rendah. ya permeability-nya rendah. Ya. Nah, sekarang saya lihat kenapa orang banyak menggunakan package itu dari bahan polimer. Contohnya misalkan apa? Coba kamu dimakan. Polyethylene misalkan atau polypropylen. Ada nggak belajar bahan pembungkus? Mungkin di teknologi mana ada belajar? Jadi yang dibungkus sebagai bahan kemas itu nggak sembarangan. Lebih-lebih sekarang ada package yang tahan terhadap microwave. Pernah nggak baca? Enggak. Ya. Itu bagus sekali tahan terhadap microwave. Itu bahannya ada khusus. Kenapa yang dicontohkannya tahan terhadap microwave bukan tahan terhadap oven? Kalau pengen ngangetin, ini kan prinsipnya kalau kita pengen ngangetin, benar nggak? Kenapa? Itu juga harus kita tahu apa intinya. Karena prinsip oven pada saat dia memanaskan dengan prinsip oven pada microwave itu sangat berbeda. Gelombang itu, microwave namanya juga gelombang pendek, energinya tinggi ya. Tapi prinsipnya beda. Kalau oven, dia dari luar masuk ke dalam. Panasnya dari udara, itu tidak dari udara panas di dalam oven. Tapi kalau microwave dari dalam keluar. Jadi microwave dengan gelombang cepatnya dia langsung masuk ke bagian dalam makanan. Dari situ dia mentransmisi.
prinsipnya berbeda dengan kecepatan yang tinggi, sehingga kita secepatnya, waktunya pendek sekali kalau kita menghangatkan mikrowave. Kalau itu kan jadi keras kan? Ya, nah si kemasan itu sekarang sudah banyak yang tahan terhadap mikrowave. Buktinya di kafe-kafe kan benar nggak, udah jadi matang. Misalkan Anda pengen spaghetti, udah ada tuh spaghettinya, malah udah dikasih apa sausnya ya, ada daging giling, bawang bombay segala macam. Tapi dia di pack kan, betul nggak? Di pack 5 menit, 10 menit udah selesai karena dia tinggal masukin ke microwave. Disposable boleh, mau dibawa pulang ya boleh, silakan. Tapi kalau pengen kelas pengen sambil ngobrol di situ ya dia tinggal mindahin ke piring. Dia nggak usah bikin dulu sausnya dipindahin lagi, wah ribet. Kecuali ya kelas kafe yang kelas lebih mahal lagi ya memang ya penampilan kan tetap penampilannya lebih baik adalah penampilan yang sengaja ya instan dipindahkan. Tapi kan kita kadang-kadang pengen cepat juga, misalkan ada mau traveling kemana gitu kan, di kereta misalkan. Nah di situ orang memilih package itu poinnya sebetulnya yang paling penting adalah barrier and permeability towards yang tadi disebut terhadap gas dan sebagainya. Nah sekarang yang saya tanyakan, kenapa orang banyak memilih menggunakan polyethylene atau polypropylene? Kembali ke pelajaran Anda di satuan yang sintesis organik. Belajar nggak? Dalam perkara. Tahu nggak polyethylene? Mau nggak mau kamu harus lihat apa? Hah? Ya, struktur kimianya harus mau tidak mau harus dibuka. Tidak berarti orang teknik kimia terus lupa dengan struktur kimia organik. Nah, makanya kalau tidak mau kita bicara struktur kimia di sini. Coba lihat polyethylene, struktur kimianya seperti apa? Polypropylen seperti apa? Kenapa dia dibilang barriernya cukup tinggi? Ya, orang kenapa memilih senyawa-senyawa polimeris itu karena dia punya sifat barrier yang tinggi, khususnya terhadap air dan uap air. Kira-kira kenapa? Coba lihat struktur dari polyethylene. Masih ingat nggak? Ada polyethylene? Hah? Ya. Rak itu polimer itu. Nah, kamu lihat strukturnya. Mana strukturnya? Itu struktur apa itu? Ada kandungan apa itu? C dan? Nah, artinya itu senyawa apa? Hidrokarbon. Kalau hidrokarbon sifatnya bagaimana? Alkena, kan? Kamu belajar ini nggak? Belajar hidrokarbon, belajar gas nggak? Di bahan apa itu? Bukan teknik reaksi kimia, proses industri kimia. Di proses kimia belajar nggak senyawa-senyawa hidrokarbon? Pabriknya itu di minyak, gas alam, itu kan hidrokarbon kan? Benar nggak? Belajar nggak di proses industri kimia? Belajar. Nah, sekarang hubungkan dengan melihat strukturnya. Sama nggak itu? Kandungannya cuma C dan H. Sama. Sifatnya bagaimana? Kalau hidrokarbon. Ini bukan itu poin. Hidrokarbon itu termasuk senyawa yang bagaimana? Itu senyawa organik jelas, ya. Tapi apa karakternya? Sangat khas hidrokarbon. Wujudnya bukan sulit lagi, tidak larut dalam air. Dia senyawa apa disebutnya? Non-polar. Kalau senyawa non-polar berarti Anda bikin plastik bahannya polyethylene, senyawa non-polar,
Berarti dia punya sifat barrier yang tinggi terhadap air dan uap air. Jadi dia nggak akan difusi, tidak akan masuk ke situ. Meskipun oksigen masih bisa masuk. Kenapa oksigen bisa masuk? Tapi tidak begitu banyak oksigennya. Tapi tetap oksigen kalau diperhatikan itu ada penelitian yang ada perubahan di situ, perubahan oksigen. Kenapa? Kalau air dengan uap air jelas, tapi kalau oksigen enggak. Kenapa? Oksigen masih bisa terdifusi masuk. Masih ada poin-poin. Nah, oksigen sifatnya bagaimana? Oksigen apa? Nggak tahu, orang kimia nggak tahu oksigen. Hubungannya tadi dengan kepolaran. Oksigen apa? Polar atau non-polar? Coba lihat struktur oksigen kayak apa. Simetrik kan? Betul ya? Iya. Orang non-polar atau polar? Nggak tahu. CO2 apa? Non-polar, dua-duanya lihat strukturnya. Supaya jangan anggap enteng ya. Nanti karena kalau Anda bekerja di pabrik sana juga bahkan itu harus tahu. Karena ada teknik kimia pasti harus tahu itu. Kenapa oksigen masih bisa merembes sedikit meskipun sedikit ke dalam polietilen maupun propilen meskipun kelihatan itu karena dia sama-sama non-polarnya. Jadi dia masih mampu mendifusi. Tapi kalau uap air dengan air jelas karena itu polar sejati kan air itu kan. Ini non-polar. Itu kenapa orang masih menggunakan polietilen dan sebagainya sebagai barrier yang kuat terhadap moisture tadi. Itu kenapa tadi poin pertama adalah komposisi. Komposisi itu salah satunya. Kita tahu juga berapa persen. Ya, jadi Anda kalau misalkan Anda nanti bekerja, misalkan tadi di mana, mungkin ada pertanyaan, mungkin itu pernah ditanyakan sama alumni teknik kimia. Udah lama sih waktu saya masih jadi pembimbing TA-nya. Ditanyain itu, kenapa orang masih banyak menggunakan polietilen, polipropilen? Tidak hanya itu, pipa-pipa, paralon itu sambungan-sambungan kan itu banyak bahan PVC atau apa kan? Itu kenapa salah satunya adalah dia barrier itu. Ya. Paham nggak? Jadi ini adalah yang bisa Anda lihat sehari-hari. Nah di sini kita bicarakan mengenai kenapa orang menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu untuk packaging. Nah sekarang faktor, sebentar. Ini udah belum. Tadi the barrier properties, paham ya? Ya, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan packaging material. Pertama tadi cahaya. Nya adalah prinsip metode spektrofotometri Anda kelas 1. Ingat nggak mata kuliah kimia analitik instrumen? Ada pelajaran spektrofotometri. Sama siapa? Anda Bu Endang mungkin atau Bu Ari. Kelas 1. Ada? Kalau saya ngajar TKPB. Masih ingat nggak rumus apa itu? Kalau Anda ngukur kadar Fe pakai alat UV visible. Nanti tugas akhir juga Anda banyak yang menggunakan loh. Benar nggak? Nanti tugas akhir banyak sekali yang minta tanda tangan ke saya pakai alat AAS lah, UV visible lah, UV lah, visible lah. Itu kan diulangi lagi. Sekarang aja udah banyak sekali yang minta tanda tangan.
cahaya. Kira-kira ada bagaimana? Anda perhatikan yang gampang lah. Anda perhatikan mungkin di pangan agak susah, tidak terlihat. Karena di pangan mungkin tidak. Anda sehari-hari lah mungkin teknik kimia. Anda pernah belajar porosi sama Pak Nur Cahyo misalnya. Apa sih pakai paralon terus ditanam segala macam. Ya. Pak Nur Cahyo menjelaskan nggak bahannya harus apa, kalau di luar bahannya harus apa, kalau di dalam tanah bahannya harus apa. Antara polietilen, polipropilen, PVC, terus apa lagi? Itu banyak, beda-beda. Misalkan kalau yang di dalam tanah seperti apa, kalau yang di luar itu harus seperti apa. Berarti kan ada pengaruh cahaya kan di situ kan. Masih ingat nggak hukum Lambert gitu? Pelajaran spektrum. Karena ada bahan, ada apa? Praktikalnya larutan Fe. Terus teorinya gimana? Yang diajarkan Bu Endang, Bu Ari. Ada rumus, masih ingat? Rumus absorbansi sama dengan ada cahaya yang diteruskan, cahaya yang diserap, masih ingat nggak? Hah? Artinya apa? Kalau misalkan yang sering kena sinar matahari, berarti si bahan itu harus bagaimana? Kalau cahaya kayak cahaya matahari, ini bahan misalkan, pangan, ada package-nya. Atau pipa lah, kalau Anda nggak kebayang pangan. Ini bahan pangan, kita sinar matahari kan? Betul? Mana yang menyerap? Mana yang menyerap? Mana yang diserap? Hah? Bahan pangan menyerap. Iya kan? Nanti menyerapnya itu diukur dalam bentuk absorbansi di alat gitu kan. Bahan dia menyerap sebagian lagi ada yang meneruskan, tapi ada juga bahan UV terutama ya. Ada juga bahan yang hanya meneruskan saja, tidak menyerap dan meneruskan. Nah, tergantung dari bahannya, bahan package-nya. Ya, bahan package-nya. Artinya apa di sini? Kalau bahan dia ada yang menyerap, misalkan dia menyerap kemudian diteruskan, pada saat dia menyerap, yang dia serap itu akan menempel pada bahan itu tersebut. Maka bahan tersebut akan mengalami perubahan secara fisik aja, warnanya jadi merah, jadi kuning lah yang tadinya keabu-abuan misalnya. Karena dia menyerap. Tapi kalau cuma meneruskan ya udah lewat. Gitu. Paham? Nah, kenapa orang memilih bahan makanan maupun bahan-bahan polimer untuk kerjaan berat? Itu sangat memperhatikan komponen kimia yang ada di dalam di situ. Terlebih yang kena sinar matahari terus di luar. Berarti dia jangan menggunakan bahan yang mampu menyerap karena cepat berubah dari warna. Tapi lama-lama kalau warna, tapi lama-lama juga bisa luntur itu komposisinya, rusak. Tapi kalau yang di dalam tanah ya tidak bermasalah. Tapi yang di pasaran mungkin mikrobanya atau yang lainnya. Tapi kalau yang berhubungan dengan light, dengan cahaya, balik lagi ke komponen kimia, mau tidak mau. Lah kita tahu bedanya polietilen, polipropilen dari mana kalau bukan komposisi kimianya, komponen kimianya. Malah pabrik membuatnya kan, benar nggak? Pabrik membuatnya kalau nggak ngarang kan, dia mengeluarkan kata-kata polietilen, berarti etilennya, etilnya yang dia dipolimerkan. Polipropilen, propilnya, propannya, propan sama etil kan udah beda, jumlah apanya yang berubah? Jumlah karbonnya, itu kan berubah, karakternya itu mirip tapi ada perbedaan. Salah satunya adalah penyerapannya, light terhadap cahaya itu berbeda. Ya. Oke. Nah, saya ambil contoh misalkan gambar di sini. Gambar apa nih?
Coklat. Anda perhatikan, store chocolate long term sampai begini di luar negeri itu menjelaskan. Ini tulisan ini ada paste, ada humidity, ada temperatur, itu dia tempelkan di kemasannya. Ini kan dimasukin ke dus kan? Ya, di dalam dusnya itu ada selembaran kertas. Ini. Jadi kita pada saat mengkonsumsi itu kita baca, berarti kita tahu persis apa yang harus kita lakukan untuk menyimpan makanan tersebut. Ini yang disebut tadi apa? Printed apa? Printed information. Di sini tulis keep away from direct sunlight. Nah, ada tulisan gitu kan di temperatur, lihat. Ya, keep away of apa? Keep away from direct sunlight, store chocolate between, tuh disebutin suhunya 15 derajat sampai 21 derajat Celcius. Ditulisin di situ detail sekali. Karena untuk menjaga mutu dari pangan tersebut. Nah, kenapa begitu ya? Kita tahu kandungan coklat itu apa. Ya. Coba lihat gambar ini, coba Anda sekarang yang menjelaskan masing-masing dari tadi sudah introduction-nya sudah saya jelaskan. Ya, paham? Kan sudah dijelaskan. Kira-kira mana yang masih membingungkan atau dari tadi kita diskusikan aplikasinya ke sini? Tidak dihafal ya. Misalkan saya nanyain sifat-sifat umum yang dibutuhkan, saya nggak akan nanya begitu soalnya nanti ujian. Tapi kasusnya. Dan Anda harus tahu kira-kira bahan package yang seperti apa nih yang punya karakter seperti ini. Terus Anda lihat kasusnya di lapangan dalam kenyataan sehari-hari. Anda beri contoh, lihat bahan apa yang mereka pakai. Oh ya, misalkan kita ambil biodegradable packaging yang umum dipakai di kehidupan sehari-hari apa. Terus Anda lihat, kenapa dia menggunakan itu? Itu yang penting. Kenapa Anda, misalkan kayak tadi, kenapa orang menggunakan polietilen? Banyak menggunakan polietilen. Anda sudah tahu kan sekarang, karena dia begini gitu kan. Dan ini sudah terbukti, boleh Anda klik. PE itu banyak sekali fungsinya untuk packaging. Kan?
Yang biodegradable itu apa? Yang suka dipakai biodegradable itu packagingnya seperti apa? Lihat sifat kimianya seperti apa. Tapi ada nggak itu positifnya, ada nggak negatifnya? Itu juga harus ada. Sekarang saya pernah belanja di suatu toko, teman tokonya toko apa istilahnya? Toko ini ya. Jadi bukan dia dijualnya limited, terbatas dijualnya, kayak semacam apa butik begitu. Ya, toko ya terawal pribadi lah. Jumlah apa jumlahnya juga terbatas, memang selektif ya. Banyak kan sekarang di Bandung, di Jakarta, di mana-mana ya, di rumah-rumah gitu. Lucu-lucu, pokoknya buat kita yang perempuan itu sangat menarik sekali, ya nggak dari golongan kalian nanti ibu-ibu juga menarik gitu ya. Nah di situ dia bikin bungkusnya, package-nya, bungkus biasa kayak keresek kalau gitu. Tapi kan dia bentuk keresek, tapi dia kereseknya nggak kayak keresek biasa, tapi dia bentuknya mirip kayak dipakai apa? Dijepit begitu, bentuknya lucu, persegi, menarik gambarnya ya warnanya tuh bagus, eropis, jadi warnanya nggak menyala, kuningnya nggak kuning mencang gitu, kuningnya kuning lembut, pokoknya kelasnya boleh lah, kelas menengah gitu, bikin sendiri, dan di situ ditulisnya apa? Ramah lingkungan. Tetapi pada saat saya kotor, terus kena air dikit, dia langsung rusak. Lama-lama ya udah rusak. Tapi dia di judulnya di situ ramah lingkungan. Berarti kalau ramah lingkungan, poin yang mana di sini? Yang biodegradable. Oke. Berarti dia kalau kita buang, dia nanti bisa hancur kan, nggak kayak plastik kan, benar nggak? Nah, tetapi resikonya kena air dikit, hancur. Ya. Nah, sekarang orang nyari dia biodegradable tapi tidak cepat hancur. Berarti dia barrier juga towards water and vapor, moisture and vapor. Tapi dia biodegradable juga. Sehingga dia pantas untuk mengemas suatu pangan. Berarti dia harus industri harus membuatnya dari bahan apa? Benar nggak? Saya nanya ini bahannya dari apa kok bagus? Dia bilang dari serat, dari kayu atau dari apa? Nah, saya sebagai orang kimia langsung serat, kayu, oh bahan kimianya adalah ini. Oh pantas. Pantasnya nggak? Oh dia larut dalam kayu. Berarti kalau saya bikin nih harus dicampurkan apa? Tapi dia masih biodegradable, tapi dia tahan. Balik lagi, Anda harus tahu berarti bahan-bahan apa zat-zat kimia, benar kan? Karena kalau kita bicara serat atau kayu, misalkan, kita langsung berpikir orang kimia, meskipun ada orang kimia, kamu harus sudah berpikir nih, Anda belajar teknologi pangan seharusnya sebelumnya Anda belajar itu dulu. Kira-kira bahannya apa nih, bahan kimianya nih? Kalau udah bicara serat atau kayu atau bahan apa sih? Bahan zat kimianya apa itu? Selulosa secara umum. Glukosa itu secara umum namanya apa itu? Kemakanan aja, kemakanan. Karbohidrat. Nah, kamu tahu karbohidrat? Karakternya kalau yang dari bahan dari karbohidrat itu karakternya pasti larut dalam air. Kenapa larut dalam air? Balik lagi ke struktur kimianya. Coba klik karbohidrat atau glukosa lah yang sebenarnya. Muncul apa itu di situ? Kenapa dia larut dalam air? Ada apanya? Coba dilihat dari struktur kimia. Jadi kalau kamu nanti bikin sesuatu,
kalau cuma bahan karbohidrat saja itu boleh, bagus, biodegradable sekali. Kamu simpan aja di tanah di kubur berapa bulan, berapa hari itu udah hancur, iya kan? Tapi nggak tahan terhadap air ya, risikonya ya Anda harus nyimpennya hati-hati. Kena uap air banyak aja, kalau bebannya tinggi kena uap air aja dia bisa melepuh gitu. Nah berarti nanti Anda kalau bikin harus mencampurkan dengan apa? Itulah teknologi pangan tuh di situ untuk urusan packaging. Paham? Sehingga mutu dari pangan tersebut pada saat Anda package itu akan dapat paling tidak dipertahankan, kendalikan. Itu yang harus Anda pelajari karena dasarnya adalah dasar kimia. Oke, kenapa? Paham nggak? Nah, jadi sekarang Anda bisa cerita nih dari tadi yang biodegradable udah dapat nih contohnya seperti ini, tapi risikonya begini kan. Nah, yang lainnya silahkan cari sendiri. Mau tidak mau Anda buka apa nama mata kuliahnya kimia organik itu sebetulnya di teknologi pangan masuk hari pertama itu Anda belajar mengenai pengetahuan bahan pangan. Karena dari situ lakukan proses. Nah, contohnya aja yang sederhana yang pernah dipresentasikan sama Excel sama siapa? Austi. Mie. Iya kan? Kenapa mie bisa keriting begitu kan? Bisa membentuk apa tadi lewat ekstrusi itu bentuknya alot gitu kan? Itu kenapa? Pasti ada karakter tersendiri. Bahannya coba kamu lihat. Terigu kan? Benar nggak? Mungkin ada campuran telur sedikit ya. Terigu. Nah, terigu kenapa dia pilih-pilihnya tepungnya tepung terigu? Kan dia niatnya bikin mie nih. Orang kalau bikin mie, bikin noodle tuh pasti harus kenyal. Benar nggak? Kalau mie bukan kenyal ya singkong namanya. Dan tidak mungkin singkong dibikin panjang-panjang gitu. Putus dia. Getas. Tapi kenapa kok pilih terigu? Terigu kita mikir kan karbohidrat kan? Untuk ganjal perut kan? Tidak, di terigu itu ada 10-15% yang disebut protein terigu yang disebut dengan gluten. Nah, gluten inilah, protein inilah yang menyebabkan dia sifatnya kenyal. Justru itu orang kenapa di industri pangan, mie itu pasti bahannya terigu, nggak tepung singkong, nggak tepung yang lain. Meskipun kita terigunya masih import, ya kita kan masih import kan, karena gandum kan kita nggak nanam gandum. Tapi ya apa boleh buat nggak ada gantinya. Diganti aja dikit pakai tepung singkong nggak bakal laku di Indofood. Dia kan punya kekhasan kan, berarti dia konsentrasi dipertahankan proteinnya juga protein, tepung terigunya juga protein tinggi kan, maka keluarlah Bogasari ya. Bogasari mengeluarkan tepung terigu dengan konsentrasi protein yang berbeda-beda kan. Ini untuk makanan A, ini untuk cookies, ini kenapa dengan itu? Karena ada protein. Nah, kamu udah mikir nih, ada protein khususnya gluten itu membuat dia lebih muncul sifat kenyal misalkan. Nah, orang tuh mikir, jadi saya jangan cuma serat aja, mungkin dicampurin dengan protein. Karena protein ada sifat hidrofobiknya. Gluten itu tidak larut dalam air, tapi dia dapat menyerap air. Benar loh? Larut dalam air, tapi dia mampu menyerap air. Berarti dia nggak larut, tapi dia mampu menyerap air. Kenapa sifat protein seperti itu? Gitu. Itu teknologi pangannya. Kenapa orang memilih tepung terigu? Paham tidak? Balik lagi protein, kenapa begitu? Balik lagi ke struktur kimianya. Coba terakhir nih, struktur kimia protein kayak gimana? Supaya Anda tahu. Protein itu polimer. Protein itu polimer, sama dengan selulosa polimer. Tapi ada bagian yang pentingnya dari protein. Apa? Monomer protein apa? Asam amino. Coba klik struktur asam amino seperti apa.
Temu? Struktur amino, seseorang ke depan tulis, nggak usah takut siapa, berdiri ke depan tulis struktur asam amino. Ayo, nggak usah takut ke depan, cepat-cepat, waktunya sedikit lagi. Dapat nggak? Ada? Ada, coba ke depan. Nih spidolnya. Iya. Iya. Coba dilihat struktur asam amino. Bisa nggak cara membacanya? Jangan-jangan lupa lagi. Yang pusatnya mana? C. C yang mana nih? Yang kanan, yang kiri? Kanan. C. C tangannya berapa? Saya review ya, biar bisa lupa. Tangan 4 berarti dia harus ada 4 yang dia pegang. Pertama adalah hidrogen, NH2, gugus karboksilat, dan R. R ini apa? Alkil. Alkil itu contoh, alkil itu apa? Kalau sendiri, alkil itu kalau dia berikatan dengan yang lain. Kalau sendiri namanya apa? Tadi hidrokarbon itu apa? Hidrokarbon. Alkil itu dari apa? Nama resminya, nama aslinya. Alkana. Alkana itu kandungannya apa? Alkana itu apa? Terdiri dari apa dan apa? Balik lagi ke proses industri kimia. Alkana itu apa? Bicara gas alam. Karbon dan hidrokarbon kan alkana itu, benar nggak? Iya kan? Jadi di sini asam amino, kalau ini asam amino monomernya 1. Kalau ini banyak beribu-ribu namanya protein, polipeptida. Ya kan, polimer dari asam amino itu kan protein. Berarti ini ada R-nya. Alkana sifatnya tadi gimana? Terhadap air. Tadi apa sifatnya? Mana polar atau non polar? Non polar. Inilah yang menyebabkan kenapa protein ada yang bagian non polarnya. Kalau yang ini polar. Jadi protein itu tidak seluruhnya larut dalam air, dia ada bagian non polarnya. Kenapa menyebabkan tepung terigu itu ada proteinnya, gluten itu tidak larut dalam air, tapi dia menyerap air. Kenapa? Karena dia protein. Menurut saya. Ya kan? Maka ini yang disebut yang non polar ini karena dia tidak suka air, maka istilahnya apa? Hidrofobi. Kalau yang suka air, bagian yang suka air disebutnya hidrofilik. Justru itu kenapa protein ada yang bagian larut dalam air, ada bagian yang tidak larut dalam air. Nah, di terigu itu sampai kurang lebih 15% kalau nggak salah. Gluten itu protein dalam tepung terigu tadi. Nah, sifatnya kenyal. Kenapa kenyal? Karena bentuknya, strukturnya ini. Nanti detailnya Anda nggak belajar, nanti terlalu panjang. Beda dengan singkong. Singkong tidak ada proteinnya. Kalaupun ada cuma 0,0 sekian. Nah, beda tepung terigu itu paling banyak kandungan proteinnya. Jadi Anda jangan berpikir dia hanya sebagai sumber karbohidrat saja. Oke, paham? Ya, sebetulnya masih ada smart packaging dan edible film belum masuk ke sini ya, edible film, edible coating, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Sebetulnya itu masih ada bab sedikit lagi. Yang tadi tuh gambarnya edible film. Jadi edible film tuh kalau kemasan kita berpikirnya kan dikemas plastik begitu ya. Kalau edible film itu dibentuk sesuai dengan bentuknya.
makanannya. Ya, mungkin kalian pernah makan permen susu, pernah nggak? Zaman dulu saya masih kecil ada Rabbit itu permen susu, itu dibungkusnya kan sama lapisan yang edible bisa dimakan. Nah itu yang disebut dengan edible film. Nah edible film di sini belum masuk ya. Tapi ya sudah sampai sini. Nanti kalau itu saya kirimkan mengenai tentang edible filmnya. Atau mungkin ada punya yang tahun-tahun lalu. Ya, oke, paham? Untuk hari ini cukup. Jadi ujian sampai dengan hari ini.